Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi kali ini adalah satu hal penting yang wajib diketahui oleh Bapak Ibu honorer, terlebih Bapak Ibu P3K, di mana ada aturan terbaru mengenai pensiun P3K di dalam RUASN. Nah, lebih lengkap informasinya Bapak Ibu, katanya Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB sebut aturan pensiun P3K ada di revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Maka honorer minta DPR segera menyetujui. Jadi hal ini supaya diketahui Bapak Ibu, karena untuk menjadi ASN P3K tidak juga sebagaimana yang kita bayangkan bahwa ada aturan-aturan yang akan diberlakukan oleh pemerintah terhadap para P3K. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa P3K sebagai aparatur sipil negara juga mendapatkan pensiun. Besarannya disesuaikan dengan jumlah dana yang diatur oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi itu informasinya Pak Ibu ya, mengenai besarannya disesuaikan dengan jumlah dana yang diiur, artinya sesuai dengan iuran oleh P3K. Tentu iurannya semakin besar, maka jelas pensiunnya juga semakin besar. Jadi ASN P3K ini akan mendapatkan dana pensiun saat berhenti kerja atau sudah pensiun. Nah, ketentuannya sudah diatur dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ucap Menpan RB Azwar Anas selaku Menpan RB. Jadi mari kita lihat sejumlah pasal dalam draft final Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUASN yang mengatur tentang hak-hak pegawai negeri sipil dan P3K. Dalam pasal 21 ayat 1, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material. Ayat 2, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Ayat 3, penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A dapat berupa gaji atau upah. 4, penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B dapat berupa finansial dan atau non-finansial. Ayat 5, tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf C dapat berupa tunjangan dan fasilitas jabatan dan atau tunjangan dan fasilitas individu. Ayat 6, jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F, huruf D terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Ayat 7, lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E dapat berupa fisik dan atau non-fisik. Ayat 8, pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf F dapat berupa pengembangan talenta dan karir
dan atau pengembangan kompetensi. Ayat 9, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf G dapat berupa litigasi dan atau non-litigasi. Ayat 10, Presiden dapat melakukan penyesuaian komponen penghargaan dan pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Kemudian, pada pasal 21A ayat 1, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6, huruf D dan huruf E dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Ayat 2-nya, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian. Ayat 3, jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Ayat 4, sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan yuran pegawai ASN yang bersangkutan. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya pasal 21B yang berbunyi ketentuan mengenai jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Dewan Pembina Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia Norbaiti mengaku lega melihat draft final revisi Undang-Undang ASN karena memudahkan honorer menjadi P3K. Jadi terlebih ada hak pensiun seperti pegawai negeri sipil. Dia menambahkan dengan penyebutan ASN makin menunjukkan PNS maupun P3K tidak dikotomi lagi atau tidak ada perbedaan. Jadi agar revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara segera disahkan, lanjutnya sesuai hasil konsultasi Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi Indonesia dengan pejabat kantor staf Presiden KSP, maka perlu ada dorongan kepada DPR agar segera mempercepat pengesahan revisi Undang-Undang ASN ini. Revisi Undang-Undang ASN ini inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi seharusnya DPR yang getol untuk mengesahkannya. Ucap Bunda Nur, sapaan akrabnya kepada jpnn.com pada hari Jumat 1 September 2023, baru saja semalam. Jadi itulah informasi terkini terkait dengan nasib honorer dalam hal pendaftaran P3K 2023 serta aturan pensiunnya dan harapan para honorer yang telah termuat di dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Semoga RUU ASN segera disahkan karena mengatur berbagai aparatur sipil negara, P3K, dan juga honorer. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.